Bagi sebuah bisnis yang memanfaatkan media sosial, bagaimana caranya melakukan optimasi pada media sosial tersebut untuk mendatangkan hasil yang terbaik? Baik itu followers, baik itu mendatangkan penjualan, dan itulah yang akan kita bahas dalam podcast kali ini. Hello upgraders. Selamat datang di The Digital Upgraded Podcast, panduan esensial bagi entrepreneur dan profesional untuk mempertajam strategi pemasaran digital, juga wawasan dan tips praktis seputar digital marketing dan digital business bersama host Anda Nico Julius. Dan topik kita hari ini adalah bagaimana cara melakukan optimasi pada media sosial untuk mendatangkan hasil yang paling optimal pada kontribusinya tentu pada pengembangan bisnis ataupun brand yang sedang kita bangun sekarang. Nah, terkait dengan hal ini sebetulnya kita tentu bicara tentang nature atau kebiasaan dari si media sosial ini sendiri, yang pada dasarnya pendekatan yang kita pakai saat kita ingin mendapatkan penjualan, ingin mendapatkan fans baru, itu entah dari dua part yang saya pribadi suka kategorisasikan. Yang pertama kita sebut sebagai namanya intent buying. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang impulse buying intent. Artinya apa? Interest itu saat orang sekiranya mungkin gitu ya tidak tertarik dengan apa yang kita tawarkan, produk atau jasa. Kemudian mendadak melihat konten kita di media sosial, kemudian dia jadi tertarik kemudian. Itu yang tentu kita bicara tentang bagaimana membangun interestnya. Nah, di sisi lain ada juga yang sifatnya membangun impulse. Impulse itu yang membuat kemudian orang-orang tersebut ya mendadak jadi dari pengen misalnya orang yang pengen makan bakso gitu ya, kemudian lihat gado-gado, kemudian gado-gado enak nih, ya udah gado-gado aja. Seketika itu juga kemudian dia bisa berubah minatnya. Itu yang kita sebut sebagai impulse kemudian. Nah, kedua hal ini saat kita bisa bedakan, maka kita bisa dengan dalam tanda petik lebih efisien juga tuh melakukan pendekatan yang optimal di media sosial kita. Mana yang lebih cepat gitu ya mendatangkan hasil terbaik buat bisnis kita sendiri. Tentunya masing-masing pebisnis akan tahu gitu ya. Mana yang lebih baik gitu ya, memanfaatkan interestnya kah, lebih membangun namanya impulse-nya kah yang perlu disasar. Nah, kedua hal ini sebetulnya akan menentukan banget gimana cara kita mengoptimalkan media sosial. Karena apapun bentuk dari media sosial, dia tidak akan jauh dari yang namanya konten yang kita distribusikan di media sosial tersebut. Artinya ya kita juga harus tahu gitu ya, karena terkait dengan namanya bangun interest, membangun impulse buying, tentunya akan memiliki dampak time frame gitu ya, waktu yang berbeda tergantung dari gimana cara kita deketin pasar. Kalau mungkin dalam yang sifatnya FMCG ya, fast moving consumer good, mungkin akan jauh lebih mudah gitu ya. Kenapa? Ya karena itu adalah produk yang mungkin orang memang suka dan butuhkan sehari-hari, sehingga ya tidak sulit gitu ya untuk merubah. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang bukan consumer good, mungkin akan sedikit lebih sulit. Kenapa? Ya karena tidak setiap hari orang akan beli produk tersebut kan gitu ya. Misalnya kayak mungkin orang beli let's say AC gitu ya. Apakah orang akan beli AC tiap hari? Tentu jawabannya tidak. Apakah orang akan beli TV tiap hari? Jawabannya tidak. Apakah orang beli mesin cuci tiap hari? Jawabannya ya tidak. Makanya kita akan bangun namanya interest gitu ya. Saat orang butuh, kemudian apa yang dia ingat. Nah, itu yang membangun interest. Jadi sekali lagi secara time frame karakternya akan sedikit banyak berbeda, maka kita harus cermat gitu ya, kira-kira mana yang lebih better buat kita pakai lebih dulu. Nah, kemudian terkait dengan optimasi yang secara teknis sebetulnya, ini kan tadi kita bicara tentang yang strategik banget gitu ya. Hal yang teknis kalau kita bicara tentang media sosial, maka tentu kita akan paham bahwa apakah setiap media sosial kemudian harus gitu ya memiliki strategi yang berbeda-beda. Jawaban singkatnya kalau dari saya adalah tentu beda. Kenapa? Setiap media sosial akan punya karakter sendiri-sendiri. Sama halnya kayak kita, misalnya saya ngomong gitu ya. Kalau kita buka Facebook, apa yang kita cari? Oh, misalnya kita lebih fokus pada community activity. Jadi yang reunian, kemudian yang lebih pada ngumpul-ngumpul dengan teman-teman yang dulu-dulu gitu ya. Sedangkan di media sosial lain seperti misalnya kayak TikTok lebih sifatnya entertainment, misalnya sesuatu yang lebih light, yang lebih ringan gitu ya. Atau lebih cari sifatnya lebih ke tren apa sih yang lagi rame gitu ya di TikTok.
Kemudian di Instagram mungkin lebih gimana caranya aku pengen lihat sesuatu yang komersial misalnya gitu ya, apa yang pengen dibeli, pengen tempat jalan-jalan, makanan dan lain-lain. Jadi setiap media sosial akan punya karakter sendiri-sendiri yang membuat cara kita mengoptimasi setiap media sosial juga idealnya akan berbeda. Jadi nggak bisa sama gitu ya. Karena secara nature sekali lagi setiap media sosial akan punya tendensi intensi user yang berbeda juga gitu ya. Jadi pendekatan kita akan beda. Nah hal ini kemudian memunculkan dilema tentunya ya buat kita bisnis yang baru mulai. Gimana terus kalau kita pengen bisa optimal di semua tempat? Saran saya sih sebetulnya jangan dalam tanda petik teman-teman pengen fokus ke semuanya langsung. Menurut saya tidak efisien juga hal kayak gitu ya. Hal yang kemudian yang baik buat dilakukan adalah teman-teman bisa fokus dulu nih pada satu media sosial sebagai anchor. Jadi fokus dulu pada satu gitu ya. Walaupun bukan berarti saya bilang bahwa fokus satu itu berarti apakah kerjain cuma Instagram aja? Jawabannya salah. Justru kita harus kerjain semuanya. Tapi yang saya maksud dengan fokus pada satu, yang kita pelajarin, yang kita analisa, itu fokus pada satu dulu aja. Manfaatkan media sosial lain kemudian sebagai bahan mirror. Jadi hanya sebagai titik distribusi saja. Artinya saat kita buat konten di Instagram, gimana caranya postingan itu kemudian bisa diposting juga tuh di YouTube, bisa postingan itu diposting juga di Facebook, bisa juga diposting di Twitter, bisa juga diposting di LinkedIn, bisa juga posting di Pinterest, di mana lagi ya, di Quora misalnya. Artinya kalau bisa ya itu bisa didistribusikan di semua platform media sosial lain, hanya distribusi saja. Saya tidak bilang bahwa kita harus dalami setiap media sosial tadi, enggak gitu ya. Jadi memang harus fokus pada satu dulu, manfaatkan sebagai mirror dulu. Nah, saat nanti media sosial itu sudah mulai optimal, mulailah bentuk tim. Kemudian untuk mengeksplorasi nih, mempelajari dengan lebih detail media sosial yang lain agar lebih optimal kayak gimana. Karena sekali lagi ya, setiap media sosial akan punya karakternya sendiri, akan punya cara optimasinya sendiri, akan kayak misalnya kita bicara tentang hashtag. Hashtag mungkin akan works di Twitter, hashtag akan works mungkin di Instagram, akan works juga misalnya di Pinterest, tapi tidak works misalnya di YouTube Short, tidak works di Facebook, tidak works di misalnya apa ya, Quora misalnya, karena memang tendensinya mereka tidak menggunakan hashtag sebagai dasar pencarian. Sehingga ya optimasi akan beda lagi gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang sekali lagi harus kita cermatin agar kita tahu kemudian mana yang harus kita fokusin. Tapi pada dasarnya mulai dari satu dulu, pakai yang lain sebagai titik distribusi, baru mulai bergeser satu sama lain saat kita merasa sudah kayaknya udah waktunya nih kita mulai harus intens di media sosial yang lain untuk dapatin market audience yang baru gitu ya. Jadi menurut saya gitu ya, secara strategik, secara teknis sedikit, pengoptimalan media sosial untuk bisnis itu jangan terlalu rumit dulu, tapi fokus pada konten-konten yang sifatnya mudah kita mulai dan bisa konsisten saat kita manfaatkan. Karena itu kunci dari media sosial ya, kalau kita nggak konsisten maka akan susah juga kita berkembangnya. Jadi itu dulu, baru kita bicara nanti tentang hal-hal yang lebih tips-tips yang lebih praktikal, teknis banget di beberapa mungkin podcast-podcast yang lain gitu ya. Anda bisa stay tune dan tunggu. Dan anyway, kalau memang Anda tertarik juga belajar seputar digital marketing secara lengkap, kunjungin upgraded.id agar Anda bisa lihat-lihat kelas-kelas yang mungkin kita berikan ataupun solusi yang mungkin kita bisa tawarkan buat Anda terkait dengan gimana caranya memanfaatkan digital marketing buat pengembangan diri dan pengembangan bisnis Anda. Kurang lebih itu saja dari saya Niko pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast-podcast yang lain.